Kalian selalu bilang kalau kalian sayang banget sama mobil kalian. Kalian juga percayakan mobil kalian sebagai transportasi harian kalian. Bahkan, kalian selalu ngisi bensin pakai bensin yang paling mahal, oktan tertinggi, yang katanya sih biar mesin bersih, dan biar kapan aja kalau mau gaspol, bisa. Tapi pernah nggak sih kalian ngecek kondisi ban kalian? Sepele sih, tapi penting banget loh. Halo guys, selamat datang di Benerin Yuk. Di video kali ini saya akan jelasin kapan kalian harus mengganti ban. Nah, sebelum videonya dimulai, siapin dulu alat yang dibutuhkan. Simple banget. Dan kalian semua pasti punya alatnya. Cukup ambil satu koin Rp1.000. Koin 1000 ini kita arahkan yang angka 1000 dengan Garuda di atasnya ke depan hadapan kita. Nah, koin ini bakal kita pakai untuk mengukur kedalaman alur ban ini. Apakah masih layak digunakan atau tidak? Langsung kita cek yuk. Nah, caranya gini guys. Jadi di ban kalian kan ada alurnya. Kalian taruh koin 1000 kalian di alur-alur tersebut dengan lambang Garudanya di bawah. Nah, gini contohnya. Lalu cara ngelihatnya gimana? Nih, caranya gini nih. Jadi, kalau kepala Garudanya masih tertutup, tandanya ban kalian aman, masih sangat layak dipakai. Tapi kalau udah kelihatan utuh, kalian harus siapin budget buat beli ban baru nih. Nah, terakhir kalau kalian bisa ngeliat sayap sampingnya jelas sampai ujung, udah waktunya kalian ganti ban. Ingat, pas diukur, lihatnya harus datar ya. Jadi kalau kalian bisa lihat sayap Garudanya penuh, tandanya ketebalan ban kalian itu udah kurang dari 3 mm. Sebenarnya nggak apa kalau kurang dari 3 mm selama jalanannya kering. Tapi ketika ada basah seperti genangan air, ini bakal jadi masalah buat kalian. Jadi air sifatnya nggak bisa dikompres, sehingga apabila alur ban kalian kurang dari 3 mm, maka air tidak bisa melewati alur-alur vertikal yang udah habis. Alhasil, ban pun akan melayang di atas air yang menyebabkan kalian tergelincir dan tidak bisa dikontrol. Ih, serem kan? Nah, ini contoh ban saya yang harus diganti. Dan ini perbandingannya dengan ban baru saya. Sebaiknya kalian cek ketebalan ban kalian di semua alurnya. Karena ada kemungkinan ban kalian lebih tipis di salah satu sisinya, atau istilahnya makan sebelah. Ini dulunya ban depan saya. Di ban depan saya sudah sangat termakan habis. Nah, ini udah harus banget diganti nih. Sebenarnya, ada batas legal maksimum yang tidak saya rekomendasikan, dan apabila melewati batas 1 mm ini, kalian bisa ditangkap polisi loh. Cara melihatnya, yaitu dengan melihat di alur bannya. Ada penanda seperti ini. Apabila tebal ban kalian sudah datar dengan tanda ini, langsung ganti deh sekarang juga. Karena kalian gak cuma membahayakan diri kalian sendiri loh, tapi orang lain juga bisa jadi celaka. Nih tandanya. Tahap kedua, cek umur bannya. Bagaimana caranya? Langsung aja kita lihat, oke? Nah, di semua ban selalu ada kode pembuatannya. Bentuknya 4 angka yang dikelilingi oval. Nah, 2 angka pertamanya adalah minggu pembuatannya, yaitu minggu ke-40. Dan di tahun 2014. Jadi, di ban ini sekarang umurnya udah 6 tahun. Optimalnya, ban cukup dipakai 5 tahun saja, lalu diganti. Kenapa? Karena karet yang merupakan bahan dasar dari ban, pada dasarnya akan mengeras seiring berjalannya waktu. Seperti di ban saya ini, setelah digunakan 6 tahun, karetnya sudah mulai getas, pecah-pecah, dan juga keras. Sehingga tidak bisa mencengkeram permukaan jalan dengan baik lagi. Terutama nih pada ban-ban bertipe eco atau ekonomis yang dibuat dengan bahan yang ekonomis juga. Biasanya umurnya juga kurang tahan lama. Jadi kalau umur ban kalian sudah 5 tahun atau lebih, waktunya kalian ganti nih. Ketiga, cek kondisi fisik ban itu sendiri. Apakah ban kalian bocor halus? Apakah tiap bulan kalian harus nambahin angin? Ataukah kondisi karet ban kalian sudah keras seperti ban lama saya? Kalau ada tanda-tanda tersebut, coba pertimbangkan untuk mengganti bannya. Karena ban adalah salah satu komponen paling vital di mobil kalian. Karena hanya 4 ban tersebut yang menapak dengan permukaan jalan. Nah, pergantian ban harus dilakukan sepasang ya. Nggak boleh cuma satu aja nih. Jadi, jangan lupa cek kondisi ban kalian minimal 1 kali setahun ya. Nah, di kondisi saya, ban depan saya sudah sangat botak. Dan ban belakang saya masih cukup oke.
Ini disebabkan karena sejak mobil dibeli, ban tidak pernah dirotasi sama sekali. Jadi, biar kalian gak mengalami hal yang sama, nanti di video selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan rotasi ban yang bisa kalian lakukan di rumah masing-masing, cukup dengan peralatan yang ada di mobil kalian. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan tombol notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan. Nah, untuk pergantian ban, sebaiknya langsung diberikan ke toko ban saja ya, karena mereka punya alat-alatnya lengkap. Saya juga rekomendasikan pada saat pergantian ban, kalian minta untuk dilakukan balancing juga. Biasanya sih satu paket dengan pergantian ban. Dan juga minta untuk dilakukan spuring ya. Saya jelaskan singkat juga proses mengubah dari ini. Jadi ini. Pertama, kendorkan baut. Ini biasanya keras banget. Dongkrak mobilnya, lalu lepaskan semua baut yang sudah kalian kendorkan sebelumnya. Kemudian, tinggal lepasin deh velg dan bannya. Kemudian lepaskan pentil ban agar angin di dalam ban habis. Angkat ban ke mesin, kemudian lepaskan ban dari bibir velg. Angkat bannya lagi ke bagian mesin pembuka ban, kemudian ban akan dilepas sepenuhnya dari velg. Congkel satu sisi ban, satu sisi lepas, dan selamat tinggal ban lama. Buang pentil ban yang lama, kemudian pasang pentil ban baru, lalu pasang ban barunya deh. Saat pemasangan ban, biasanya tepi ban akan dioles dengan air sabun. Ada baiknya kalian cek apakah itu air sabun ataukah oli. Dan apabila mereka menggunakan oli, sebaiknya kalian minta untuk menggunakan air sabun saja. Fungsi air sabun ketika pemasangan ban adalah apabila saat pengisian air, tepi ban tidak berhasil menempel sempurna dengan bibir velg, maka akan terlihat kebocoran berupa gelembung udara di antara bibir velg dan ban. Dan kalian berhak untuk meminta toko menukar ban tersebut dengan ban baru, karena bisa jadi ban tersebut cacat produksi. Apabila pihak toko menggunakan oli, ketika pemasangan ban memang akan lebih mudah dan tidak bocor. Akan tetapi, oli sangat mengundang debu dan kotoran loh, yang nantinya akan jadi masalah baru di kemudian hari. Kemudian sampailah kita di mesin balancing. Sebelum ban dipasang, biasanya ban kalian akan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Dop velg dibuka, pasang velg dan ban baru ke mesin balancing. Kemudian pemberat yang lama dilepas, mesin ditutup, lalu ban akan berputar. Mesin akan menunjukkan bagian mana yang harus ditempelkan pemberat baru dan berapa beratnya. Velg dibersihkan dari debu agar pemberat barunya dapat menempel di velg. Lalu pemberat baru dipasang dan mesin akan mengecek sekali lagi apakah pemberatnya sudah tepat atau belum. Apabila sudah, ban sudah siap dipasang lagi ke mobil kalian. Pasang ban kembali ke mobil, caranya cukup dengan membalik cara melepasnya tadi. Pasang semua baut, kemudian kencangkan dengan criss-cross pattern atau bersilangan seperti membentuk bintang. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir, yaitu spuring. Fungsi spuring adalah untuk meluruskan kembali dudukan keempat roda agar kembali ke spesifikasi awal. Tetapi tidak semua mobil dapat diatur semua settingannya. Biasanya pada mobil MPV dan passenger car, hanya kedua roda depan saja yang bisa diatur. Langsung aja kita ke prosesnya ya. Pertama, keempat ban kalian akan dipasangkan sensor. Kemudian komputer akan mendeteksi keberadaan sensor tersebut. Setelah sensor terdeteksi, setir akan dibelokkan penuh, sekali ke kiri dan sekali ke kanan. Lalu setir dikembalikan lagi ke posisi lurus dan dikunci agar posisinya tidak berubah ketika sedang diatur suspensinya. Biasanya sebelum teknisi melakukan magic di kolong mobil kalian, mereka akan menjelaskan sedikit tentang spuring dan apa saja yang bisa diatur di mobil kalian. Nah, untuk penjelasan detail spuring kalian bisa cari di Google deh. Untuk penyetelan spuring harus dilakukan sesuai prosedur, yaitu pengubahan sudut caster, camber, lalu yang terakhir toe. Namun karena di mobil saya pengaturan yang bisa dilakukan hanya toe, mereka menawarkan saya camber bolt yang fungsinya adalah membuat mobil saya dapat diatur sudut kemiringan bannya atau yang disebut dengan sudut camber agar ban tidak makan dalam maupun makan luar. Apabila kalian ditawarkan camber bolt, ada dua hal yang perlu kalian perhatikan. Penggunaan camber bolt memang bagus, dia bisa membuat ban kalian bisa diatur berdirinya, tegak, positif maupun negatif.
agar tidak habis di satu sisi. Namun, di sisi lain, baut camber memiliki diameter yang lebih tipis dibanding baut solid biasa. Sehingga apabila kalian sering melewati jalan yang cukup rusak, ada kemungkinan ini menjadi titik rawan baru di mobil kalian. Oh iya, adanya perubahan sudut-sudut ini selama kalian mengendarai mobil disebabkan karena ini adalah bagian dari spare part berjalan di mobil kalian. Contohnya, seperti karet bushing yang sudah mulai retak karena dimakan usia, sehingga pengaturannya tidak sesuai pabrik lagi. Beberapa hal seperti camber yang negatif dapat ditolerir. Bahkan beberapa teknisi ban dari merek ternama hanya mengatur sudut toe saja. Dan yang lainnya dibiarkan begitu saja. Jadi bukan ide yang buruk kalau kalian menolak penggunaan camber bolt. Lumayan, irit 200 ribuan men. Hehehe. Akhirnya selesai sudah momen yang kita tunggu-tunggu, saatnya kita test drive. Nah, ketika test drive, coba rasakan perubahan yang ada. Biasanya ada beberapa hal yang harus kalian cek meliputi ini. Apakah setir kalian sudah lurus ketika berjalan? Apakah setir terasa menarik ke salah satu arah? Kalau itu sudah benar, apakah setir jadi terasa oblak atau ada dead zone? Rasanya seperti ada kosong di tengah-tengah setir, di mana ketika kalian memutar setir, mobil tidak belok. Nah, yang terakhir, apakah setir terasa bergetar saat berjalan? Nah, apabila kalian merasakan salah satu dari gejala ini, kalian boleh langsung konsultasikan ke teknisi kalian tadi, agar bisa langsung diperbaiki, daripada kalian harus balik lagi setelah kalian bawa pulang kan mobilnya. Dan semoga video ini dapat membantu. Kalau iya, tekan tombol like, dan kalau kalian belum subscribe, pertimbangkan untuk subscribe. Dan kalau kalian ada tips dan trik yang tidak saya sebutkan di video, boleh banget tulis komen di bawah. Terima kasih sudah menonton.